merupakan gabungan dari beberapa wilayah, yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, di mana Kota Malang sebagai pusatnya. Selain menjadi salah satu pusat kota pelajar di Provinsi Jawa Timur, kawasan Malang Raya dikenal juga sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Bentang alam berupa dataran tinggi menyebabkan sebagian besar wilayah Malang Raya berhawa sejuk. Karena keindahan alamnya, Malang mendapat julukan Paris van Oost-Java. Julukan lainnya adalah Kota Bunga. Di wilayah berhawa sejuk ini, hamparan pohon apel tumbuh subur. Tak heran, Malang dikenal sebagai penghasil apel, terutama di Kota Batu. Sebagai destinasi wisata, Malang Raya tidak hanya menawarkan keindahan alamnya saja. Kota Malang juga memiliki banyak karya seni dan budaya. Salah satunya adalah seni topeng. Menurut sejarah, salah satu pusat persebaran seni topeng di tanah Jawa adalah di Malang, Jawa Timur. Di Indonesia memiliki banyak daerah penghasil seni topeng, sehingga penyebutan nama didasarkan pada daerah tempat penghasil seni topeng itu sebagai identitas hasil budaya tradisional setempat. Topeng yang dibuat dan berkembang di Malang dikenal dengan sebutan topeng Malangan. Sebenarnya topeng Malang ya asalnya, tapi sekarang kebanyakan dari pemerintah itu menyebutnya topeng Malangan karena topeng ini berkembang di Malang. Seperti itu. Kalau sejarah topeng Malangan sendiri yang saya tahu, jadi topeng Malang itu mulai zaman kerajaan yang pertama di Malang, Kerajaan Kanjuruhan, topeng itu sudah dipakai sebagai sarana pemanggilan roh nenek moyang. Pada waktu itu topeng tidak dipakai, tapi hanya ditempelkan pada boneka. Jadi hanya sebesar segenggaman tangan yang terbuat dari emas. Pada waktu itu topeng itu dinamakan Sang Hyang Pusposariro. Jadi artinya dari hati yang paling dalam. Karena pada zaman itu Prabu Gajayana dia ingin bertemu dengan ayahnya namanya Dewa Sima. Dia memakai bentuk topeng ayahnya Dewa Sima, kemudian ditempelkan pada boneka. Nah, upacara yang dilakukan itu namanya upacara serada. Jadi untuk pemanggilan roh nenek moyang. Nah, kemudian pada masa Kerajaan Mojopahit sudah berkembang menjadi dua. Jadi untuk pemanggilan roh nenek moyang di boneka dan juga sebagai sarana pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan. Nah, pada masa Kerajaan Mojopahit masa keemasannya topeng itu pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, karena beliaunya sendiri itu juga penari topeng, kemudian ayahnya itu pengendang, ibunya itu penyanyi atau sinden seperti itu, sehingga semua pejabat di lingkungan Istana Mojopahit itu hampir semua diwajibkan untuk bisa menari topeng. Kalau Mbah Karimun belajar dari ayahnya namanya Pak Giman. Pak Giman sendiri itu belajarnya pada ayahnya namanya Serun. Jadi dulu itu kan kesenian topeng ini kan di Mojopahit ya. Mojopahit itu kan daerah ini di daerah Mojokerto. Nah, kemudian pada tahun 1890 Bupati Malang yang bernama Raden Suryodiningrat itu dia ingin menghidupkan kesenian topeng ini di Malang. Dia itu dibantu camat pakai saji sini namanya Raden Panji. Dia itu mengajarkan para pejabat di lingkungan pendopo kadipaten itu untuk membentuk sebuah kelompok wayang topeng. Gitu. Nah, pada waktu itu pembuat topeng yang terkenal itu namanya Mbah Reni. Ya, itu rumahnya di Polujen Bimbing. Itu dia memang pegawai di dalam kadipaten itu. Nah, kemudian yang menyebarkan ke daerah itu ada namanya seorang Gurawan. Namanya Gurawan ini dia itu pekerjaannya kurir, jadi pengantar surat. Dia bekerja pada Nyonya Belanda di daerah Kalisurat Lawang sana. Nah, dia itu diperbolehkan belajar karena ada hubungan kerja orang Belanda dengan orang pendopo kadipaten. Itu kalau orang biasa tidak boleh. Gitu. Nah, makanya setelah dia bisa, Nyonya Yulis ini tahu, dia diberikan semua keperluan untuk mendirikan sebuah kelompok wayang topeng. Jadi pakaian, topeng, terus gamelan, nenek-nenek itu yang dia pertama kali mendirikan di daerah Surat Lawang, jadi di Malang Utara. Ya, itu di sana. Nah, setelah Nyonya Belanda ini meninggal, namanya Nyonya Yulis ini, dia ikut anaknya namanya Van der Hol. Jadi itu pindah di daerah Banglan Kerobayan Gunung Sangkawi di sini. Nah, di sini dia jadi besar. Besar itu
seperti tuan pimpinan perkebunan kopi itu di daerah Manggaran itu, dan dia di sana juga mengajarkan kesenian ini, Mbak Kurawan itu. Nah, termasuk salah satu muridnya itu Mbak Serun yang dari Kedung Monggo. Daerah-daerah tempat lahirnya topeng Malangan yang masih dikenal di wilayah Kabupaten Malang, diantaranya desa atau dusun Tumpang, Tulus Besar, Glagah Dowo, dan Kedung Monggo. Sayangnya, eksistensi topeng Malangan di beberapa daerah tersebut sudah mulai surut. Sampai sekarang, salah satu wilayah yang masih cukup eksis dalam pelestarian topeng Malangan adalah Dusun Kedung Monggo. Dusun Kedung Monggo merupakan salah satu dari kantong persebaran seni budaya topeng Malangan dan dikenal sebagai basis tumbuhnya topeng Malangan. Dusun Kedung Monggo terletak di Desa Karangpandan, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Terletak di sebelah selatan Kota Malang, kurang lebih 10 km dari pusat kota. Secara geografis, Dusun Kedung Monggo berada di kaki Gunung Kawi. Dusun Kedung Monggo merupakan satu dari daerah pertumbuhan topeng Malangan yang tergolong tua dan kuno di Kabupaten Malang. Hingga saat ini sudah mencapai generasi kelima dalam hal seni pertunjukan tari topeng dan generasi ketiga dalam pembuatan topeng Malangan. Di dusun inilah terdapat sanggar seni Asmoro Bangun yang didirikan oleh maestro topeng Malangan, Karimun. Hingga kini, Sanggar Asmoro Bangun memiliki 76 karakter tokoh, ditambah karakter topeng ayam jago yang digunakan untuk lakon Panji Laras. Jumlah ini bisa dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu tokoh protagonis, antagonis, tokoh binatang, dan tokoh lucu atau abdi, di mana setiap karakter yang ada di Sanggar Asmoro Bangun memiliki pakem-pakem khusus. Untuk tokoh lucu atau abdi, topeng memiliki bentuk-bentuk yang lucu. Topeng Malangan memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan topeng dari daerah lain. Bahkan, warna, bentuk mulut, hidung, dan mata memiliki makna tersendiri pada setiap karakternya. Setiap penggambaran tokoh topeng Malangan memiliki jenis mata yang berbeda-beda. Tokoh putri, jenis matanya disebut liepan. Tokoh Ksatria Panji, jenis matanya disebut gabahan. Tokoh Klono atau Satrio Sabrang, jenis matanya disebut kedelen atau telengan, karena seperti biji kedelai. Sedangkan tokoh Angkara Murka atau Buto, jenis matanya disebut kedondong, karena besar seperti buah kedondong. Pada tokoh Panji, mulutnya disebut limo meletek, simbol sopan santun. Pada tokoh putri, mulutnya disebut jambe sigar setangkep, tertutup, simbol seorang yang bisa memegang janji dan menjaga rahasia. Pada tokoh Sabrang, mulutnya disebut singo barong dengan 2 gigi taring tampak. Sedangkan pada tokoh Angkara Murka, mulutnya disebut singo barong mangap dengan 4 gigi taring tampak. Untuk bentuk hidung, tokoh Panji dan Putri memiliki bentuk hidung pangotan, tokoh Bapang memiliki hidung panjang, bentuk hidung wali miring khusus untuk para dewa. Maka, sekali lagi bisa dikatakan, topeng Malangan syarat akan untuk melubangi bagian belakang, tatah kecil untuk melubangi mata, tatah paling kecil untuk melubangi hidung. Pangot digunakan untuk memperjelas bentuk mata, hidung, dan mulut. Pangot ukir digunakan untuk mengukir. Ganden digunakan untuk membantu proses tatah dan bentuk hidung. Amplas atau kertas gosok untuk menghaluskan kayu yang sudah diukir. Cat dan kuas digunakan untuk proses finishing, yaitu memberi pewarnaan pada topeng sesuai dengan karakter tokoh topeng. Beberapa tahapan harus dilakukan untuk membuat sebuah topeng Malangan. Tokoh satu dengan tokoh yang lain sangat berbeda. Itulah mengapa pengrajin atau pembuat topeng Malangan harus memahami betul watak dari topeng yang akan dibuat. Banyak sekali makna yang
yang disampaikan kepada masyarakat dalam segi pertunjukannya. Jadi pembelajaran hidup sehari-hari. Jadi ada 3 aspek yang disampaikan. Yang pertama, manusia harus baik dengan manusia. Contohnya dalam pertunjukan tersebut itu tokoh yang jahat itu selalu kalah dengan tokoh yang baik. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, manusia harus baik dengan alam. Jadi manusia itu tidak boleh merusak alam. Jadi terutama untuk sumber-sumber mata air, karena ini adalah sumber penghidupan untuk manusia. Seperti itu. Yang ketiga, manusia harus baik dengan Tuhan. Artinya kalau manusia itu mengalami masalah sesama manusia, jadi tidak bisa terselesaikan antara manusia itu masih punya satu tempat untuk yang dituju sebagai memberikan pencerahan. Adalah kreasi topeng Malangan. Nah, hari ini kegiatan kita yaitu yang pertama, anak-anak menulis topeng Malang. Nah, yang kedua, anak-anak menghias topeng dengan menggunakan cat air. Nah, yang ketiga, karena hari ini hari Jumat, anak-anak menghias kaligrafi. Nah, menggunakan kaligrafi menggunakan cotton bud. Ya, kita kerjakan ya sayang ya. Kalau sudah selesai mewarna dengan cat air seperti ini, digunting ya sayang ya.